Saudaraku, setelah sekian lama saya belajar kebenaran firman Tuhan, setelah sekian lama saya belajar untuk menjadi anak Tuhan yang benar dan baik, saya mulai mengerti bagaimana menjadi terbaik di mata Tuhan. Walaupun saya sekarang belum sampai tingkat terbaik ya saudaraku, tapi menjadi manusia terbaik itu saya pahami. Saya pahami benar. Saya pahami artinya saya juga tahu harganya. Harganya itu mahal, saudara. Harganya mahal. Kadang-kadang saya seperti kurang tega gitu. Itu kurang baik juga sih. Tapi jujur saja kadang-kadang saya kurang tega gitu. Atau nggak tega gitu. Ngajak orang untuk habis-habisan seperti saya, habis-habisan itu ya. Tapi kalau tidak begitu mau gimana gitu juga. Saya juga pusing gitu. Karena Tuhan itu agung, mulia, maha kudus, kekal. Tuhan itu pantas menerima yang terbaik dari seluruh apa yang kita miliki. Bahkan seandainya kita bisa memberikan seluruh hidup kita, itu pun sebenarnya belumlah pantas dibanding dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita dan statusnya sebagai pencipta kita, saudara. Mungkin saudara belum tahu ya harga sesungguhnya ya, harga sesungguhnya itu. Harga sesungguhnya sebagai anak Tuhan yang benar, yang berkenan, atau yang tadi saya katakan menjadi terbaik. Mungkin saudara belum tahu ya harga sesungguhnya. Saya lebih tahu walaupun saya tidak maha tahu. Atau tidak serba tahu. Tapi saya untuk hal ini saya tahu. Saya tahu. Nah, mungkin sebagian saudara belum tahu itu harga yang sesungguhnya. Tetapi kalau saya melihat tekad saudara atau tekad sebagian saudara dari pancaran mata saudara mendengar firman Tuhan, dari kekaguman saudara menangkap kebenaran-kebenaran yang luar biasa ini, saudaraku, saya agak optimis sih. Saudara bakal bisa dibawa kepada wilayah di mana saudara harus membayar harga yang sebenarnya, saudara. Nah, orang yang sungguh-sungguh mau menjadi yang terbaik itu, saudara sekalian, itu orang yang rela menerima kedaulatan Allah secara penuh. Menerima kedaulatan Allah secara penuh ini, saudara, Anda harus rela tidak punya keinginan. Anda harus rela tidak punya kesenangan. Anda akan selalu melihat hati Tuhan dan bertanya, apa yang menjadi keinginanmu Tuhan? Apa yang menjadi kesenanganmu Tuhan? Ini yang tadi saya katakan, harganya mahal, saudara. Tapi saya tahu, ya. Harganya mahal, tetapi saya tahu. Coba kita buka dulu Yohanes pasal 21, ya. Ayat yang ke-18, ayat 19, saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Oke. Terus? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Sebenarnya kata ikutlah aku di sini dua kali, saudara. Yang pertama, pada waktu perjumpaan pertama dengan Petrus dan teman-temannya di Danau Tiberias, ya, Galilea, ya, Galilea. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Dengan kualitas yang terbatas yang dimiliki Petrus pada waktu itu. Nah, sekarang tahap kedua, ini tahap terakhir.
Ikutlah aku. Ini yang kedua ini. Ini Petrus harus kehilangan segala kesenangan. Segala keinginan. Ya. Keinginan dan kesenangannya adalah melakukan keinginan Tuhan. Kesenangannya adalah melakukan kesenangan Tuhan. Saya kadang-kadang nggak tega gitu. Sudah lagi tenang-tenang, nyaman-nyaman, terus digantung. Ini kan digantung namanya. Dieksekusi. Tetapi saya mau kasih ingat kepada saudara. Saya mau beringat. Hidup kita cuma 70 tahun. 70 tahun, 80 tahun. Saya 90 tahun. Jadi saudara, hidup kita itu hanya 80-90 tahun. Lukas 16 dibaca, ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, harta orang lain itu hartanya Tuhan. Terus? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hartamu sendiri. Harta kita sendiri itu di kerajaan surga, saudara. Itu harta kita sendiri. Sedangkan harta orang lain, semua yang kita miliki, baik tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, seluruh hidup kita, harta kita, uang kita, waktu kita, semua harta orang lain. Harta yang sesungguhnya itu nanti. Kalau you punya keinginan di sini itu bahaya. Karena satu, Anda akan terpengaruh dengan cara dunia. Yang kedua, you punya daging itu daging berdosa. Lebih baik keinginan kita itu dipuaskan nanti. Di langit baru, bumi baru. Itu baru harta kita yang sesungguhnya. Sebenarnya Kristen yang normal itu begini, saudara. Dan kalau sudah ngomong begini, kita itu nggak harapkan banyak orang. Karena banyak orang tidak akan sanggup. Kalau Anda berkata, wah berlebihan amat. Ini standar. Kristen yang benar itu begini. Ini standar. Sebab berbicara soal kedaulatan Allah, di mana kita mengucapkan kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga itu maksudnya di tempat di mana kedaulatan Allah dijunjung tinggi. Dan setiap makhluk tunduk, submit total. Submit sepenuhnya, saudaraku. Submit total. Jadi kalau orang mau betul-betul hidup dalam kedaulatan Allah penuh, itu saudara, dia tidak boleh punya keinginan. Dia tidak boleh punya kesenangan. Lalu kan kalau saudara memahami perkataan ini secara miskin dan dangkal, Anda kan berkata, ya kapan aku kawin? Kapan aku bisnis? Kapan aku mengembangkan bisnisku? Nah, sekarang saya harus menjelaskan saudaraku. Tuhan tahu kita itu bukan malaikat. Tuhan tahu kita ini bukan Allah sejajar dengan dia. Kita itu manusia. Jadi kita itu memiliki kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan Tuhan juga menghargai kemanusiaan kita. Di sini ada beberapa naluri kemanusiaan yang harus dipuaskan seperti makan, seks, wisata atau apa? Leisure time, kesenangan, hobi gitu ya. Kesenangan lagi deh. Nggak ada kata lain. Dan lain-lain. Kalau kita sudah berkata begini, Tuhan, aku mau tunduk kepada kedaulatanmu. Aku mau ikut apa yang Tuhan inginkan. Aku mau memiliki kesenangan, yaitu menyenangkan Engkau. Dan aku tidak ingin punya keinginan. Tapi keinginanmu lah yang kuturuti. Itu Tuhan tidak merenggut kemanusiaan kita loh. Tuhan tidak merenggut kemanusiaan kita. Sebenarnya itu bentuk dari mengosongkan diri atau kenosis. Kalau Allah menjadi manusia, Tuhan Yesus menjadi manusia, dalam segala hal disamakan dengan kita. Sekarang kita manusia mengosongkan diri supaya pikiran Allah dimasukkan dalam diri kita. Tapi Tuhan tidak akan menghilangkan kemanusiaan kita. Jika kita sungguh-sungguh punya komitmen untuk hidup dalam kedaulatan Allah penuh, lalu kita kan belajar saudara kebenaran firman.
Tujuan dari kebenaran firman itu adalah, ingat apa? Tujuan dari belajar kebenaran firman itu adalah, kalau hukum, belajar hukum, kita mengerti apa yang baik dan buruk, betul nggak? Tapi kalau belajar kebenaran, Anda harus tahu jawabannya. Kecerdasan, kepekaan. Ingat ini, belajar kebenaran itu membuat kita punya kecerdasan roh atau kepekaan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, kepekaan itulah yang akan menolong kita untuk memahami bagian mana yang boleh kita nikmati tanpa melukai Tuhan, dan bagian Tuhan sepenuhnya yang dikehendaki atau diingini oleh Tuhan. Tuhan itu juga senang kalau kita senang. Kita sehat, kita makan bisa enak, tidur bisa nyenyak. Itu kemanusiaan. Seks dinikmati. Tuhan juga tahu kita manusia yang menikmati seks. Tapi harus menikmati seks dengan pasangan yang Tuhan kehendaki. Makanya kalau anak muda yang mengerti kebenaran, dia tidak mungkin menikah dengan orang yang tidak seiman atau yang tidak dewasa rohani. Kristen, tapi nggak dewasa rohani. Kristen, tapi tidak bisa diajak melayani. Ini kalau dalam konseling pranikah itu kan, saya suka menyampaikan satu hal begini, saudara. Kalau pasangan kalian berdua, saya katakan, punya tujuan yang sama Tuhan dan kerajaannya, itu bukan sulit cerai, tidak mungkin cerai. Bukan nggak ada konflik, tapi akan bisa segera menyelesaikan karena tujuannya sama, visinya sama, Tuhan dan kerajaannya. Visinya sama, Tuhan dan kerajaannya. Maka tidak ada yang diperbudak. Sebab dua-duanya jadi budak, budaknya Tuhan. Itu teamwork yang kuat. Tapi kan selama ini sudah terlanjur rusak, saudaraku. Karena masing-masing orang sudah punya cita-cita, punya keinginan, segala macam. Ya. Tidak menghilangkan kemanusiaan kita. Makan, seks, kesenangan, hobi. Tetapi kalau kemudian untuk kondisi ekstrim kita, seseorang harus kurang makan, bisa. Tidak makan, bisa. Tidak menikah, bisa. Tidak punya ini, juga bisa. Dikasih boleh, nggak dikasih boleh. Nah kan selama ini orang merasa ini haknya. Aku harus makan cukup, punya rumah, punya mobil. Aku punya pasangan hidup, aku punya hobi, Tuhan berkatilah. Kan gitu, saudara. Nah kalau orang hidup dalam kedaulatan Tuhan, itu tidak lagi berpikir begitu. Dalam berurusan dengan Tuhan itu bukan menarik Tuhan dalam hidup kita untuk melihat proyek-proyek hidup kita. Tapi kita ditarik Tuhan untuk masuk pada proyek-proyek Tuhan. Baca lagi tadi ayat 12 supaya bisa dihayati. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Ini hartanya Tuhan. Terus? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kan begini, saudaraku. Anda kalau pegawai di satu perusahaan ya. Pegawai di satu perusahaan. Semua barang perusahaan boleh dipakai nggak, saudara? Boleh dipakai selama jadi pegawai dan sesuai dengan aturan. Keinginan si owner, di owner. Mobil ini kamu pakai. Rumah itu boleh kamu tempati yang ada kolam renangnya dan lain-lain. Tapi semua milik perusahaan loh. Tapi kau boleh menikmati. Kalau nanti perusahaan ambil rumah itu karena berhubung satu masalah, harus dijadikan uang, kamu pindah uang rumah lebih kecil, dia harus mau. Atau terpaksa semua dijual, yus kontrak rumah kecil juga harus bersedia. Mau nggak ya Anda jadi pegawai Tuhan? Ini kalau amin itu harga aminnya mahal loh. Kalau Allah itu hebat, amin, itu nggak ada harganya. Allah itu luar biasa, amin. Itu Anda punya kepentingan sendiri. Tapi kali ini untuk kepentingan Tuhan. Tapi hidup itu nggak lama, Anda nggak akan pernah menyesal. Kalau bisa itu, bisa melakukan hal ini, Anda punya kerajaan Bapa di surga. Sebenarnya Kristen yang murni itu ini loh, yang sedang kita pelajari ini loh. Yang nyaris orang itu nggak sanggup dengar, nggak mampu. Tapi kalau bicara soal kedaulatan Allah, mau tidak mau mesti ngomong begitu. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup kita.
Jadi kalau Tuhan berkata Paulus tidak nikah, dia tidak nikah. Maka Paulus berjuang hebat tentu dalam keadaan yang seperti itu. Pasti berjuang hebat. Kalau Tuhan bilang boleh kamu menikah, nikmati, tidak apa-apa. Tapi ini memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan, saudara. Orang-orang pilihan, saudara. Ini nggak semua orang bisa melakukan. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian itu diberi kesempatan menemukan barang ini. Menemukan barang ini. Ya, kalau saudara misalnya seorang pegolf, ada satu stick golf yang tidak ada di Indonesia. Kalau Anda ke Eropa, Anda ketemu golf itu, tapi harganya mahal. Nah, kalau alat musik ini, merek ini nggak ada di Indonesia, adanya di luar negeri. Dan Anda boleh ketemu merek itu, wah bagus, tapi harganya mahal. Nah, Anda datang ke sini, itu ada barang mahal. Merek langka. Nah, ditawarkan ke saudara. Mau nggak Anda beli? Harganya seluruh hidup. Sangat mahal. Bukan mahal, sangat mahal. Seluruh hidup saudara. Tapi kalau saudara bisa menjalani ini, luar biasa. Itu baru jadi manusia yang terbaik. Ya memang, saudara sekalian, memang ini juga proses, saudara. Ini juga proses, saudaraku. Ya. Ini juga proses. Kalau sampai tidak menikmati seks seperti Paulus, wah itu udah langka, minta ampun ya saudaraku sekalian ya. Kurang makan masih tidak masalah itu. Tapi juga termasuk hebat. Tidak punya kesenangan, hobi dan lain-lain. Orang-orang Kristen abad pertama kan begitu saudara. Mereka hidup dalam kesulitan yang hebat. Tetapi orang Kristen pada abad mula-mula itu masih lumayan dibanding kita hari ini. Karena hari ini kita bisa menikmati semua. Dan kalau Tuhan bilang tidak, di tengah-tengah kemungkinan bisa menikmati, lalu kita tidak menikmati, waduh. Mendingan nggak makan di padang gurun, nggak ada makanan. Tapi tidak boleh makan di tengah pesta banyak makanan, gila. Kan lebih baik tidak makan di tengah-tengah situasi di mana kita nggak ada makanan. Tapi kalau ada makanan, kalau kita nggak makan kan berat. Nah percaya ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu itu bukan nggak boleh bisnis. Oh, bisnis saudara itu milik Tuhan. Usaha saudara itu milik Tuhan. Tuhan pasti bela usaha saudara. Percaya nggak saudara? Asal jangan salah gunakan loh ya. Maka Tuhan juga akan tindak saudara loh ya. Tuhan pasti berkati saudara, percaya. Tuhan akan memberikan inovasi-inovasi berpikir yang cerdas untuk mengembangkan pabrik Tuhan. Memang di dunia pakai nama saudara, tidak mungkin dong nama pemilik perusahaan Yesus Kristus dari Nazaret. Nanti kalau pakai uang bank, bagaimana tanda tangannya ini? Pakai nama saudara. Jadi kalau saudara ditanya ini perusahaan siapa? Ada yang punya. Loh, bukan Bapak, ada. Saya pakai nama saya. Waduh. Hebat dong yang punya. Oh, hebat banget ya. Percaya banget Bapak? Oh, percaya sekali. Cuman berat, dipercaya orang itu berat. Betul? Oh, dipercaya orang itu berat loh. Kalau orang percaya Anda 5.000 itu tidak masalah. Kalau 5 triliun itu masalah. Kesempatan nyolong lebih banyak. Sombong lebih banyak karena merasa itu punyanya dia. Kan begitu. Lebih berat. Nah sekarang kita belajar. Kalau ditanya ini perusahaan siapa? Ada yang punya. Lu bukan punya Bapak. Ya nak pakai nama saya. Saya cuma pinjam nama aja. Saya mengelola. Wah kalau begitu yang punya orang kaya. Oh kaya banget. Tajir. Oh gitu tajir ya. Orang mana? Ada deh. Laki atau perempuan? Laki. Jangan curiga loh Pak. Ini laki yang punya. Nah. Kalau dia tahu. Dia bingung. Yang punya Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus yang punya. Ini perkataan sederhana tapi tidak sederhana. Ini sulit untuk dilakukan. Sebab kalau orang hidup dalam kedaulatan Allah itu tidak bisa tidak. Dia harus mengakui semua miliknya milik Tuhan. Matanya, mulutnya, hidungnya, telinganya, tubuhnya, jiwanya. Semua milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Yang dipercayakan kepada kita. Misalnya kalau tubuh. Mau nggak kamu lebih lama melayani aku. Dan membuktikan cintamu kepadaku.
jaga kesehatan tubuhmu. Kan gitu. Kamu mau nggak supaya kamu berkarya buat Tuhan? Jangan malas. Bangun pagi, kerja, cari uang, jangan banyak. Yang sangat banyak. Abdikan dirimu sepenuh kepada Tuhan. Kondektur dipakai Tuhan, direktur lebih efektif. Betul nggak, saudara? Orang miskin pun dipakai Tuhan yang penghasilannya per bulan 5 juta. Tapi kalau penghasilan Anda 500 juta lebih efektif. Maka berpenghasilan besarlah. Orang bodoh juga bisa dipakai Tuhan yang nilainya pas-pasan. Tapi orang pintar lebih efektif buat Tuhan. Anak-anak muda perhatikan itu. Jadi kalau kita mengembangkan diri itu bagian dari ibadah. Sebab di dalam diri saudara itu ada bakat-bakat yang kalau dikembangkan bisa nyaris tidak ada batasnya. Jangan sampai terkubur di tanah. Banyak bakat-bakat yang terkubur di situ. Mestinya banyak lagu yang tertulis. Banyak simfoni yang tertulis. Mestinya banyak karya-karya besar yang ada. Tapi karena terkubur di situ, selesai. Mungkin Anda punya masa lalu yang gagal. Anda orang-orang yang gagal dengan masa lalu dan keadaan hari ini juga sulit. Tapi jangan mengalah. Jangan tunduk dengan keadaan hari ini. Anda bisa bangkit karena hidupmu milik Tuhan. Masa depanmu masa depan Tuhan. Dan seluruh keberadaanmu reputasi Tuhan. Mungkin hari ini Anda seperti tidak bermodal, tidak punya kekuatan, tidak ada harapan. Tapi kalau dimulai dari komitmen saudara hidup dalam kedaulatan Tuhan, Anda akan dibuat Tuhan sukses. Percaya saudara. Tuhan akan membuat Anda luar biasa. Jadi orang yang terbaik buat Tuhan bukan berarti lalu. Jadi orang terbaik buat Tuhan itu bukan lalu saudara cuman pintar berdoa. Doain orang sakit sembuh. Ngusir setan. Yang begitu cuma beberapa orang. Ngusir roh-roh jahat. Itu cuma beberapa orang saja yang dipanggil Tuhan khusus untuk itu. Jadi pendeta, aktif di gereja. Aduh saudara itu cuma segelintir orang. Tetapi seharusnya di segala bidang hidup di mana saudara bisa mengembangkan diri, disitulah ibadah saudara. Itulah saudara mengembangkan semua harta Tuhan, termasuk bakat, talenta dan semua yang kita miliki. Berpikirlah besar karena Allahmu besar, tapi berpikirlah besar untuk kemuliaan namanya. Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ulangi. Kata Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus yang berbicara. Terus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku Ya. dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Makananku itu rezekiku. Putra tunggal Allah Bapa. Putra tunggal Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dia menundukkan diri begitu hebat. Dia tidak punya keinginan kecuali melakukan kehendak Bapa. Dia tidak punya cita-cita kecuali memenuhi rencana Bapa. Saudara sekalian, saya juga sedang bergumul, saudara, bukan sudah sempurna. Tapi kalau saya sudah mengerti ini, saya tidak mau punya pilihan lain. Saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biar dianggap omong besar terserah. Saya juga belum sempurna, tapi saya mau melakukan ini. Dan kalau saya bicara seperti ini, saya ngajak-ngajak saudara. Anda bersedia nggak? Hari ini Anda punya banyak masalah. Saya mengerti, pasti. Tanggalkan semua beban dan masalahmu. Anda mungkin ada di titik nadir, titik kosong, titik nol. Rasanya sudah nggak ada harapan. Hari ini saudara mulai mengerti firman ini, lalu punya komitmen baru. Tuhan, aku mau hidup dalam kedaulatanmu. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Aku mau hanya melakukan keinginanmu, kesenanganmu. Mari Tuhan akan pimpin saudara. Dan untuk mencerdaskan pikiran saudara, guna mengerti kehendak Allah, ya mau tidak mau saudara harus mendengar khotbah-khotbah suara kebenaran. Jadi cerdas. Jadi cerdas saudara. Hidup saudara kan luar biasa. Lebih dari menjadi presiden atau menteri di dunia ini. Percaya deh, nggak berlebihan. Lebih dari orang menjadi orang kaya seperti Bill Gates atau Onassis atau George Soros. Lebih dari itu, nggak lebay. Mereka punya itu semua lenyap kok, dikubur kok. Tapi kalau orang yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. 1 Petrus lagi pasal 1, 2, 3, 24. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, orang yang lahir baru itu cirinya begini. Hidup dalam kedaulatan Allah penuh. Itu kualitasnya tinggi banget, saudara. Itu masuk anggota keluarga Allah. Makanya kalau saya lihat hidup saya masa lalu, walaupun saya melayani Tuhan, walaupun semangat hebat, saya kira waktu itu saya belum lahir baru. Sekarang ini kayaknya baru sudah keluar pecah telurnya. Baru jadi piye gitu. Wah, Pak Elsa piye, apalagi kita. Ya, tapi bisa. Bisa. Ya, saya apakah sudah termasuk piye atau sudah mulai jadi anak Raja Wali yang belajar terbangnya, Tuhan yang tahu lah. Tapi saya rasanya baru mengerti artinya lahir baru itu begitu ya. Dulu kan saya nulis-nulis lagu gitu. Sekarang baru menghayati ternyata lagu itu nubuat. Karena saya baru bisa melakukannya sekarang. Yang ku ingini engkau saja. Itu baru sekarang saya mengerti. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Oke, itu baru memahami. Nggak lebay, Pak. Sudah lihat muka saya. Kira-kira saya bohong nggak? Atau tulus nggak saya ngomong ini? Baru ngerti gitu. Oh, yang gitu ya. Dulu kan mau punya gereja, bikin acara gini gede, orangnya mesti banyak. Banyak keinginan-keinginan yang kelihatannya untuk Tuhan. Tapi itu kebanggaan saya gitu. Kebahagiaan saya gitu. Saya punya kesenangan gitu. Kalau orang banyak datang, oh senang. Kita punya gereja bagus. Bukan nggak senang juga kalau punya jemaat banyak datang. Bukan nggak senang juga. Tapi beda. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Yang penting orang selamat. Bukan hanya datang ke gereja. Gitu loh. Makanya kan kadang-kadang kita kesel sendiri gitu. Kalau lihat orang di sekitar kita. Kok nggak berubah ya. Lalu kita berkata begini. Tuhan, aku capek. Kok nggak berubah ya? Saya sudah tahu jawabnya. Itu enzimnya itu udah rusak. Sehingga kebenaran firman yang bagus pun tidak membuat dia ngerti. Nggak bisa ngerti. Seperti tubuh kalau enzimnya rusak, biar makan makanan yang bagus, tapi nggak jadi nutrisi, nggak jadi sel yang baik. Nggak jadi nutrisi, sel yang baik. Nggak jadi. Nah ini dia, saudara. Ya. Ini jadi masalah. Makanya ya, berilah dirimu diobati sebelum tidak bisa diobati lagi. Sekarang baru tahu itu. Kalau kita nyanyi, yang ku ingini engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Waduh, baru tahu saya, saudaraku. Baru ngerti gitu. Aku pilih kerajaan surga saja. Aku mau hidup di sana saja. Sekarang ya saya mau selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tapi hidup ini untuk Tuhan. Tahu nggak lama juga 100 tahun itu singkat. Ya dibanding dengan kekekalan, saudaraku. Ya. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu hidup dalam kedaulatan Tuhan tanpa batas. Nah kalau Tuhan Yesus kan nggak sama dengan kita. Tuhan Yesus kan punya tanggung jawab dan misi kemesiasan yang besar. Pasti tidak menikah, bukan? Ya betul nggak? Pasti beda, saudara. Pasti beda. Nah Paulus itu mirip Tuhan Yesus tuh. Tidak menikah, tidak punya apa-apa. Itu Paulus. Ya. Nah kita Erastus nggak sehebat Paulus gitu. Tapi mau sebaik-baiknya, the best. Ya. I want to do my best. Gitu. I want to do my best for the Lord. I want to do my best for the Lord. Saya mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan saya. Gitu, saudara. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak punya keinginan kecuali melakukan kehendak Bapa. Ingat ya, Anda manusia dong, masih punya kemanusiaan dong. Tuhan izinkan Anda menikmati. Betul, wisata, makan, minum, ada hobi apa. Tuhan izinkan. Nah Anda punya kepekaan nanti sampai titik tertentu. Udah di sini, jangan lebih. Paham? Udah sampai di sini. Tuhan aku senang mobil, ya udah beli mobil ini. Nggak salah.
Kalau Tuhan yang ini, yang itu. Udah kebablasan loh. Paham nggak maksudnya? Tuhan, aku senang wisata. Oh ya wisata. Tapi kalau terus berlebihan, udah kelebihan kamu. Seindah apapun kota di dunia, nggak ada artinya dibanding keindahan kerajaan Bapa di surga. Anda kan wisata di sana. Hari ini saudara nggak punya teman hidup yang sepi, nggak apa-apa. Lewati kesepianmu. Tuhan kasih teman hidup nanti di sana. Ibrani pasal 5. Ini saya bicara soal hidup dalam kedaulatan Allah ya. Ibrani 5 ayat yang ke-7 kita mulai. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jangan berpikir Tuhan Yesus dengan mudah tunduk kepada Allah Bapa. Saya tidak tahu ya. Tapi saya curiga. Dulu Lucifer yang mungkin pernah bergumul seperti ini. Antara melakukan keinginan Bapa atau keinginannya sendiri. Mungkin, saya cuma curiga aja. Karena tidak mungkin dong Allah menciptakan Lucifer langsung. Lucifer kecenderungannya melanggar Allah. Pasti ada pemilihan. Apakah taat kepada Bapa dan tidak taat. Tidak mungkin Tuhan setting setan untuk memberontak. Tidak mungkin. Sampai titik di mana Lucifer berkata, aku ingin. Loh, bukan Bapa ingin, bukan Bapa kehendaki, tapi aku ingin. Pasti lewat sebuah proses pergumulan. Sama dengan manusia. Ya memang di Kejadian pasal 1-2 itu seperti ringkas gitu ceritanya. Adam dan Hawa diperhadapkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, lalu ada ular. Itu kan figuratif, saudaraku. Sebenarnya Adam dan Hawa pasti bergumul antara melakukan kehendak Allah atau tidak. Sampai titik di mana Adam dan Hawa tidak bisa nurut lagi. Luntas atau meleset. Saudara juga punya pergumulan yang sama. Anda diajar Tuhan antara memilih kehendak Bapa atau kehendak pribadi Anda. Anda juga mengalami hal ini. Sampai titik Anda nggak bisa diperbaiki. Ya bukan jadi jahat lalu masuk neraka. Bisa jadi masuk dunia akan datang. Tetapi Anda tidak pernah menjadi keluarga kerajaan Allah. Orang muda kaya yang di Matius pasal 19. Aku tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, menghormati orang tua. Secara hukum itu benar. Tetapi itu pun dalam kerangka dia melakukan keinginannya. Secara hukum dia lakukan. Tapi masih punya banyak keinginan-keinginan yang tidak bisa di-cover oleh hukum. Kamu yang berkata, tahun depan aku ke kota Anu, aku akan dagang, bla 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 bla. Kan gitu. Kamu nggak tahu hidupmu seperti uap. Kan begitu di Yakobus pasal 4 ayat 13 sama ayat berikut itu. Kan itu nggak tercover sama hukum. Ke kota Anu, berdagang. Nggak dilarang. Masalahnya Tuhan kehendaki itu nggak. Nanggep? Melakukan kehendak Bapa itu sampai hal-hal detail seperti itu, saudaraku. Nanggep ya? Sampai hal-hal detail seperti itu. Dan Tuhan Yesus itu bergumul, tidak gampang. Tuhan Yesus tidak mudah juga antara kehendak Bapa dan kehendaknya sendiri. Dia bergumul. Saya mulai curiga, iblis itu dulu sebelum jatuh, ya Lucifer sebelum jatuh, itu juga pasti ada proses. Tidak mungkin diciptakan lalu cenderung memberontak. Tidak mungkin. Dia memilih tidak taat. Amin. Lebih logis kan? Lebih logis. Adam juga begitu. Antara melakukan kehendak Bapa dan kehendaknya sendiri. Sampai akhirnya di titik di mana dia nggak bisa diperbaiki lagi. Saudara juga begitu. Yang saya mau ngomong itu ini loh. Anda menuruti kehendak Bapa atau tidak? Sampai satu titik Anda tidak bisa diperbaiki. Tapi jangan begitu. Hidup kita singkat, lakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Saya tidak tahu siapa di antara saudara yang sekarang masih punya kans, punya kesempatan untuk melakukan kehendak Bapa ini. Kalau ditinjau dari hukum, banyak orang baik-baik. Anda nggak didapati bersalah sama sekali. Orang-orang santun yang patut jadi ketua majelis atau jadi majelis atau pendeta. Secara hukum, secara pandang mata manusia.
Kita nggak bisa menilai orang loh. Apakah kamu ini hari ini hidupmu melakukan kehendak Bapa atau tidak? Itu nggak bisa kita lihat. Itu sangat pribadi. Amin. Karena nggak tercover oleh hukum. Kalau you bunuh orang, ketahuan salah, bunuh orang. Ini nggak membunuh orang, tidak melanggar hukum. Tetapi apakah kamu melakukan kehendak Bapa atau tidak? Apakah hidup dalam kedaulatan Allah atau tidak? Nah, di persiapan saya ini, saya sebenarnya menyinggung mengenai apa itu Allah. Belum saya bahas. Allah itu pribadi yang memiliki kehendak, yang kehendaknya tidak boleh ditolak. Itu Allah. Itu definisi Allah. Allah itu pribadi yang punya kehendak, yang kehendaknya tidak boleh ditolak. Ya Allah kok, amin. Kalau orang punya definisi macam-macam, Allah itu begini definisinya, tahu? Allah itu begitu. Makanya kalau Tuhan berkata, Allahku, Allahku. Nah ini sudah saya buka rahasianya dikit nih. Kenapa Yesus memanggil Allah, Bapa itu Allahnya? Karena dia mengakui bahwa dia yang punya kehendak, yang harus diturutin. Mengapa engkau tinggalkan aku? Ya udah, karena kehendakmu begitu. Aku memikul dosa-dosa anak-anakmu atau umatmu. Jadi pada waktu dia disalib itu nggak jadi Allah, Pak, jadi manusia. Dan dia menganggap Bapak itu Allahnya. Yang kehendaknya tidak boleh dibantah. Hebat ya. Firman itu hebat banget. Wah, pokoknya cerdas luar biasa. Betul-betul luar biasa. Nah, saudara ini sekarang di posisi apa? Anda harus merasa kritis. Ya Tuhan, jangan-jangan aku sudah nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau ada di sini lalu punya kegentaran, berarti masih bisa diperbaiki. Aduh iya ya, aku gimana ya? Itu masih bisa diperbaiki. Kalau Allah nggak masalah itu, nah itu nggak bisa diperbaiki. Hancur dia. Kalau dia tenang, nggak masalah, itu mah nggak usah dipikir. Nah itu, yang itu nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau Anda takut, ya, aku masih bisa diperbaiki nggak? Nah itu biasanya masih ada kesempatan, ada kans. Tapi kalau nggak masalah, itu mau usah dipikir, itu biasa, itu udah selamat jalan lah. Emang lu kagak bisa diperbaiki lagi loh. Udah imun. Dengar khotbah yang bagus juga imun, kebal. Baca terus. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Iya, dia harus saleh baru didengar. Terus. Dan sekalipun ia adalah anak, Sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. walaupun dia anak itu anak Allah loh. Anak Allah saja taat, saudaraku. Walaupun dia anak, dia belajar taat. Terus. Dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, menjadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan, ingat, Theos, composer atau penggubah. Nah masalahnya Anda mau digubah nggak sama Tuhan? Seperti penggubah. Theos. Anda mau jadi kertas putih nggak? Yang Tuhan tulis. Tuhan ukir. Anda jadi simfoni indah. Seperti simfoninya. Jadi nyanyian seperti nyanyiannya. Jadi lagu seperti lagunya. Jadi kidung seperti kidungnya. Punya fluktuasi nada seperti fluktuasi nadanya. Tuhan tuh mau menggubah kita. Kita itu punya banyak urusan tuh loh. Punya banyak bisnis. Bisnis artinya pikiran kita yang boten-boten. Kalau kita kerja aja di situ. Kita bisnis lah dengan baik. Tapi yang lain tidak perlu yang dikerjakan. Ada 3 bisnis, ya 3-3-nya dikerjakan, tidak apa-apa. Cuman waktu untuk Tuhan cukup. Saya sih belum sempurna, saudara. Belum memukau gimana gitu loh. Saya juga merasa, aduh nilai saya belum bagus. Betul. Aduh temperamen saya belum benar-benar bagus. Saya juga frustasi loh. Saya tahu betapa bagaimana nilai yang bagus itu dan saya belum mencapai nilai itu. Nah, itu nggak bisa saya ngomong sama saudara, tapi saya punya feeling. Mesti begini nih jadi anak Tuhan. Mesti taatnya sekelas ini nih, saya bisa mengerti. Kedaulatan Tuhan itu harus diakui seperti ini gitu.
Tuhan tuh nggak kelihatan sih. Saudara, kalau maki-maki Tuhan di pinggir jalan nggak bisa bergeledek. Tetapi mari kita takut akan Tuhan dan menyadari bahwa Dia hadir di dalam hidup kita. Dia hadir. Dia hadir. Dan kita harus takut akan Tuhan. Nah, kembali ke Petrus. Kita harus tinggalkan Petrus tuh. Petrus muda ikut Tuhan. Diterima Tuhan. Diakui pengikut. Tapi kelasnya masih penggembira. Masih manipulasi dan memanfaatkan Tuhan. Tapi Petrus yang tua menyerahkan tangannya dibelenggu ke tempat dia tidak suka dia diseret. Tetapi dengan cara demikian, apa tadi? Petrus memuliakan Tuhan. Saudaraku, hidup kita harus dalam ketaatan, dalam penurutan kepada kehendak Allah, bukan hanya melakukan hukum, sampai benar-benar dikategorikan memuliakan Allah. Di sini Tuhan berkata, baik kamu makan, baik kamu minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini bukan hanya di gereja nyanyi atau menjadi pendeta atau aktivis gereja, saudara. Lewat segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan punya dunia lain, saudaraku. Pilihlah dunia ini, dunia sebagai anak Tuhan yang hidup dalam kedaulatan Tuhan penuh. Seperti yang juga telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu harus menjadi satu-satunya dunia yang kita miliki. Tadi saya singgung soal definisi Allah. Untuk menemukan definisi mengenai Allah, ya kita harus belajar dari Tuhan langsung yang adalah Allah. Di Keluaran 7 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah, sebagai Elohim bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Maksudnya sebagai Allah itu apa di sini, saudaraku? Maksudnya sebagai Allah di sini adalah bahwa Musa melakukan apa yang direncanakan oleh Tuhan, dan itu harus terlaksana. Mesir dihabisi oleh Tuhan. Nah, jangan sampai kita dihabisi. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, lakukan kehendak itu. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, dimatiin, dihabisi. Lebih baik jadi monyet yang tidak pernah mengerti kehendak Allah dan tidak melakukan kehendak Allah, mati, selesai. Tetapi karena kita manusia, kita dimungkinkan mengerti kehendak Allah dan kita mendengar kehendak Allah. Kalau tidak melakukan, kita dimatiin. Artinya binasa. Itu resiko jadi manusia. Kehendak Allah tidak bisa ditolak. Makanya nggak usah nawar-nawar. Kalau kita penuh kekurangan dan kelemahan dan tidak bisa melakukan, ya kita minta maaf aja. Tuhan, aku belum bisa lakukan, tapi beri kesempatan aku untuk bisa merubah diri dan melakukan. Jangan berhenti, jangan menyerah. Untuk duit, untuk bisnis, untuk karir, untuk studi aja kita bisa tidak menyerah. Kenapa untuk melakukan kehendak Allah kita menyerah? Kita gagal hari ini, kita ulangi lagi. Belajar taat. Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengampuni orang 70 kali 7. Bapak pasti mengampuni kita kalau kita mengaku salah dan mau diperbaiki. Kalau untuk karir, studi, dan bisnis uang, kita bisa berkata harus sukses, harus bisa, pantang menyerah. Kenapa untuk melakukan kehendak Allah kita tidak bisa begitu? Dia pribadi yang punya kehendak. Yang kehendaknya harus dituruti, tidak boleh tolak. Kalau menolak, binasa. Amin.